Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anton Purwanto dari kelas Manajemen Karyawan B di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk tugas pertemuan ketiga kali ini saya mencoba akan mengimplementasikan atau menjelaskan tentang apa itu SOP, Standar Operasional Prosedur. Untuk pertama, pengertian standar operasional prosedur atau SOP yang disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Untuk pengertian SOP menurut para ahli, di sini saya sudah mendapatkan tiga pengertian ya menurut para ahli. Yang pertama menurut Arini T. Sumohadiwijoyo menjelaskan bahwa standar operation prosedur atau SOP atau disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Untuk yang kedua, menurut Laksmi, standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerjaan dengan biaya serendah-rendahnya. Untuk yang ketiga, menurut Arnani P, standar operation prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibekukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Di sini juga saya sudah menulis tentang manfaat SOP. Manfaat SOP menurut Permenpan nomor garis miring 21 garis miring M strip pan garis miring 11 garis miring 2008. Yaitu satu, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Selanjutnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang terakhir, membantu pemutusan terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Untuk yang selanjutnya, saya juga di sini sudah menulis ya tentang fungsi SOP, tujuan SOP, dan oh ya, cuma itu aja ya, fungsi SOP dan tujuan SOP. Langsung aja ke fungsi SOP. Untuk yang pertama, memperlancar petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpanan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
Sekarang tujuan SOP yaitu satu, untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Tiga, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu penilaian. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. 7, sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kinerja bila terjadi sesuatu kesalahan atau dugaan malpraktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. 8, sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. 9, sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Mungkin sekilas ya itu untuk pengertian standar operasional prosedur, dan menurut para ahli juga saya sudah coba jelaskan ya manfaat, fungsi SOP dan tujuan SOP. Di sini saya juga akan mencoba menggambarkan, atau saya sudah bikin ya flowchart sebuah perusahaan. Di sini perusahaan kain atau kain batik ya khususnya. Di sini saya sudah coba membuat atau mengambil dari internet. Di sini ada 5 flowchart ya. Ada flowchart bagian order kain, ada bagian order batik, flowchart bagian order warna, flowchart bagian pewarnaan, dan yang terakhir flowchart bagian prapotong. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu aja ya, flowchart bagian order kain. Dari order PO dulu, di sini saya bisa dideskripsikan data order atau permintaan konsumen masuk di order PO. Dari order PO masuk ke cek stok inventory, yaitu cek stok inventory kain. Bila ada, maka akan dilanjutkan ke proses, ya masuk ke sini ya. Kalau ada masuk ke sini ke proses. Namun bila tidak ada, akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu bisa di order dulu kain, mencatat kain apa aja yang perlu diorder. Selanjutnya setelah diorder, supplier masuk ke supplier cek stok supplier, yaitu supplier mengecek stok ke gudang. Ketika stok kosong, maka akan dilakukan pengorderan oleh pihak supplier, dan pihak Sogan harus menunggu sampai datang bayar, kemudian dikirim dan jadi stok inventory Sogan. Ya, kalau ini misalnya dari supplier, cek stok supplier, barangnya kosong, bisa ditunggu dulu. Kalau sudah datang, maka bayar, langsung bisa dikirim. Tapi kalau sudah stoknya sudah ada, suppliernya sudah ada, stoknya sudah ada, tinggal bayar, lalu kirim. Selanjutnya, kain di supplier ada, kemudian dilakukan pembayaran oleh pihak supplier. Masuk ke inventory besar. Pihak supplier mengirim kainnya yang telah dipesan ke pihak Sogan. Langsung kain menjadi inventory Sogan. Itu ya. Mungkin sedikit lah flowchart yang saya bisa jelaskan di bagian order kain. Mungkin selanjutnya Bapak bisa melihat lah di flowchart yang lainnya. Sekian saja, mungkin penjelasan saya masih kurang, tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.